Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Nah, teman-teman Nisa Berbagi, kali ini Nisa Berbagi berada di daerah masih termasuk lereng Gunung Lawu juga. Tepatnya berada di daerah Maspati, Magetan. Tepatnya Nisa Berbagi sedang berada di daerah Desa Kraton. Nah, di Desa Kraton ini terdapat sebuah situs prasasti peninggalan sejarah yang wajib kita ketahui ini teman-teman. Nah, jadi Nisa Berbagi sedang berada di Sendang Kamal. Seperti apa sih sejarah Sendang Kamal ini dan terdapat apa di dalam Sendang Kamal ini? Seperti apa? Ikuti terus langkah-langkah sejarah bersama Nisa Berbagi. Nah, teman-teman, di Sendang Kamal ini sendiri terdapat prasasti peninggalan prasejarah. Nah, ini adalah salah satu contoh prasastinya. Jadi sebenarnya di sini itu dulunya terdapat 4 prasasti. Namun yang satu prasasti disimpan di Museum Budaya Sejarah. Dan ini terdapat 3 prasasti yang bisa kita lihat. Nah, di depan saya ini ada 3 prasasti yang bentuknya berbeda-beda. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat dari dekat. Nah, teman-teman tadi bisa lihat di mana 3 prasasti ini tuh memiliki bentuk yang berbeda-beda ya. Nah, ini salah satu prasasti yang sebelah sini itu lebih berbentuk seperti ini tuh. Menguncup ya, seperti batu nisan. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah tengah itu juga berbeda dan yang paling ujung juga berbeda. Nah, di dalam ini kalau kita perhatikan secara dekat di prasasti ini tuh terdapat tulisan ukiran-ukiran. Nah, yang di tengah ini yang paling kelihatan ada seperti ukiran Jawa tapi sudah aus. Dan di depannya ini ada tulisan dilarang masuk selain atau seizin petugas. Dan dari tadi tuh saya nyampe sini nyari petugasnya itu nggak ada, jadi saya nggak bisa izin. Jadi ya kita hormati sesuai aturan, kita nggak masuk di prasasti. Nah, ini saya membaca ini seulasan ada di sini. Nah, jadi prasasti Sendang Kamal ini terdiri dari 4 buah prasasti ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dan satu prasasti itu disimpan dan salah satu prasasti memang benar disimpan di mana ini ya, Museum Nasional dengan nomor D37 dan dikenal dengan nama prasasti Kawambang Kulwan. Nah, sementara itu 3 prasasti kita dapat lihat di sini. Dan prasasti ini sendiri tuh dulu nggak nyatu gini teman-teman. Jadi misah dulu, ada yang di sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, akhirnya dijadikan satu di sebelah sini. Sendang Kamal ini sendiri terdapat beberapa situs sejarah yang bisa kita jumpai. Salah satunya adalah 3 prasasti ini. Kemudian ada juga Sendang Kamal. Nah, selain Sendang Kamal juga terdapat bangunan. Nah, bangunan kolonial Belanda.
Belanda ada di sebelah belakang ini. Nah, seperti apa sih Sendang Kamal dan seperti apa bangunan sisa Belanda ini? Kita lihat ke belakang. Yuk. Di bagian depan ini terdapat ringin besar, teman-teman, pohon yang menambah kerindangan suasana Sendang Kamal ini. Oh, ini mungkin ya yang dimaksud bangunan Belanda itu ya, teman-teman. Nah, Sobat Nesa Berbagi bisa lihat. Oh ya, ini merupakan bangunan peninggalan Belanda. Yang mana dulu fungsinya bangunan ini adalah sebagai tempat ganti. Nah, jadi seperti ini, seulas saja saya cerita. Sendang Kamal ini konon dulunya sudah ditemukan sejak masa pemerintahan kerajaan Medang Kamulyan atau Mataram kuno. Nah, kemudian pada masa era penjajahan Belanda ya, FOC masuk. Nah, ini dikelola lagi dan dibuatkan bangunan zaman Belanda ini seperti ini sebagai ruang ganti, ruang ganti untuk ke Sendang Kamal ini. Dan Sendang Kamal ini sendiri dulunya adalah tempat mandinya putri-putri dari Raden Ronggo Prawirodirjo III atau yang Bupati ya, Bupati Maspati ya. Nah, Raden Ronggo Prawirodirjo III ini kita ketahui kemarin kan kita ke makam Ibunda Madurno yang ada di Gunung Bancak. Nah, ini adalah istri dari Ronggo Prawirodirjo III ini. Jadi masih berkaitan nih. Jadi Sendang Kamal sama makam Madurno kemarin masih berkaitan. Dan pada akhirnya pun makamnya Ronggo Prawirodirjo III ini dipindahkan di Gunung Bancak, dekat dengan makam Madurno yang kapan hari kita kesana. Dan Sendang Kamal ini dulu difungsikan sebagai tempat mandi putri-putri dari Raden Ronggo Prawirodirjo III. Jadi difungsikan sebagai tempat mandi dari putri-putri Raden Ronggo Prawirodirjo III. Nah, seperti apa sih sendangnya? Yuk masuk panas. Nah, ini wah, di sini teman-teman bisa lihat ini. Ikannya mendekat. Tadi kok yo nggak bawa pakan ikan. Nih lihat ikannya banyak. Ini saya datang langsung pada mendekat ke sini semua nih, teman-teman bisa lihat. Sangat menenteramkan suasana jiwa ini kalau melihat ikan-ikan yang banyak seperti ini. Jadi karena melihat dari karena pergantian masa ya, fungsinya juga berbeda juga. Nah, di masa pas FOC masuk, masa Belanda masuk ke sini, difungsikan juga sebagai irigasi karena melihat potensi airnya ini memang sangat luar biasa. Jadi digunakan untuk irigasi ke sawah-sawah penduduk sekitar keraton. Nah, kalau sekarang mungkin lebih difungsikan sebagai wisata. Nah, wisata Sendang Kamal yang kita bisa lihat di sini. Dan teman-teman yang melintas di daerah Maspati arah ke Magetan atau sebaliknya Magetan arah ke Madiun, bisa banget nih, rekomendasi banget untuk mampir ke Sendang Kamal ini karena ada pelangnya ya, nanti ada pelangnya masuk Sendang Kamal seperti itu, pinggir jalan raya pelangnya. Selain bisa untuk wisata keluarga, bisa juga untuk kita belajar sejarah seperti itu. Tak banyak daerah yang memiliki kelebihan, memiliki potensi wisata alam. Magetan menjadi salah satu daerah yang beruntung. Selain banyaknya wisata alam yang ada di lereng Gunung Lawu, ternyata Magetan memiliki potensi wisata sejarah
yang sangat luar biasa di Magetan bagian timur. Potensi objek wisata tersebut adalah situs prasasti Sendang Kamal. Situs ini merupakan petirtaan kuno yang terletak di Dukuh Sumber, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mauspati. Nama prasasti Sendang Kamal atau prasasti Kawambangkuluan konon memiliki kaitan erat dengan kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno. Prasasti Sendang Kamal awalnya terdiri atas 4 buah prasasti, namun satu prasasti dipindahkan untuk disimpan di Museum Nasional dengan nomor D37. Dari 3 prasasti yang ada sekarang, 2 prasasti masih dapat dibaca pada baris-baris awal, sedangkan lainnya telah aus. Selain 3 buah prasasti, di area tersebut terdapat pemandian yang dikenal dengan Sendang Kamal. Sendang Kamal adalah petirtaan atau pemandian para putri kedaton Maspati pada masa Adipati Wedana Ronggo Prawiro Dirjo III pada tahun 1795 sampai 1810. Menurut buku berjudul Cagar Budaya, prasasti Sendang Kamal yang ditulis Dr. Andes Sutarjono pada tahun 1998 bahwa sendang ini ditemukan oleh Raden Putra Suronegoro atau Adipati Madiun di bawah Ronggo Prawiro Dirjo III bersama adiknya Raden Ayu Nilowati. Sendang itu dinamakan Kamal karena airnya jernih berkilauan seperti telur kamal, putih kebiru-biruan. Salah seorang abdi yang saat itu menyertai selanjutnya ditugaskan untuk menjaga sendang tersebut secara turun-temurun. Raden Putra Suronegoro kemudian memperbaiki Sendang Kamal dan difungsikan sebagai pemandian para putri kedaton dan masyarakat umum. Pada masa kolonial Belanda, Sendang Kamal kembali dibangun untuk menambahkan bangunan yang berfungsi sebagai tempat istirahat dan berganti pakaian. Karena debit air Sendang Kamal ini besar, maka Sendang Kamal juga digunakan sebagai penyedia kebutuhan air, pertanian pada jaringan irigasi, pertanian persawahan di sekitar Kelurahan Keraton, Desa Suratmajan, dan Desa Ngunjung di Kecamatan Maspati. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Sendang Kamal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar sejarah. Yuk kita sama-sama belajar sejarah. Siapa lagi sih kalau bukan kita, generasi muda yang mau peduli dan belajar akan sejarah. Jangan sampai nih sejarah peninggalan leluhur hilang sampai di kita. Nantinya anak cucu kita juga harus perlu mengetahuinya. Menceritakan sejarah tanpa kita berjalan, tanpa kita membuktikan dan mencari tahu tempat tersebut, kita tidak akan pernah tahu sejarah yang sebenarnya. Nah, buat teman-teman, tetap jaga, lindungi, dan lestarikan sejarah. Karena kita hidup di negara Jawa yang kaya akan sejarah, apalagi kita ada di Indonesia. Nah, jadi begitu saja teman-teman yang saya berbagi. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Salam budaya, salam rahayu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.